kita dibongkar yang ditanggalkan dari Senayan kita buka. Jadi tapi jika tidak bisa jangan dipaksa. Ya, selanjutnya ukuran nanti kain kapan ya. Bagaimana cara mengukurnya? Talinya kita ambil saja dari tali dari kain kapan itu sendiri ya. Tidak perlu memakai ukuran kalau kain itu nggak perlu ya. Kita pakai menggunakan dari kain kapan itu sendiri. Caranya di mana? Dari kepala kita ukur. Ya tadinya sudah jelas dapat dari kain kapan. Nah, kita ukur dari kepala, terus kita lebihkan sejengkal kita. Terus di bawah juga kita lebihkan sejengkal dari tangan kita. Ya dikali, disimpulkan. Ya. Jadi di panjang mayatnya segitu. Iya, jadi panjang mayatnya segitu ya. Itu udah ada tandanya. Lalu kita ukur ke kain kafannya. Kebetulan ini udah kita potong. Untuk praktek nanti mungkin ibu. Ya, tapi jangan sampai salah ya ibu memotongnya, karena ada sering orang salah memotong bagian dari atas dipotong. Ya, jadi yang lebarnya dipotong. Nah, gitu itu misalnya. Coba teskan. Ini kan masih utuh nih, kain kapan kita beli. Jadi motongnya itu kan dia 3 lapis nih. Iya, Jadi gini kan aja. Dan diukur sepanjang Nah, badan. nanti sebanyak itu terus dia gini caranya. Gini. Baru nanti dipotong dari sini, dari sini. Ya, jangan sampai salah potong ya ibu-ibu. Bagian mana potongnya, Bu? Kan ini kan udah kami potong. Ya. Ini misalnya kita beli kain kapan panjang seperti ini. Cara memotongnya supaya 3 lapis tidak berulang-ulang. Boleh kita apakan dengan kain kapannya utuh saja dulu, tapi nggak boleh potong. Ada gitu. Jadi sekali. Nanti kita praktek semoga nanti waktunya panjang ya. Nanti kita praktek per kelompok nanti. Baru kita gunting dari sini sama dari sini. Nah, jadi dia langsung 3 dapat kita. Jadi 3 ya. Ya, Ini udah sudah. potong kan, dan kita potong nih dapatlah dia 3. Dan setelah dipotong, kita susun. Kita bentangkan. Pertama kita bentangkan dulu. Boleh ini dulu kayaknya ya. Kita bentangkan dan kita bentangkan langsung. Nah, kali dulu ya. Ada tikar panjang itu ya. Lalu tali. Anggap saja ini tikar panjangnya ibu-ibu ya. Lalu kita bentangkan talinya. Ya, talinya tidak harus 3, 5, 7, tidak perlu ya ibu, tapi seperlunya saja. Nah, seberapa kita perlu aja saja, tapi untuk sekarang kita coba 3 tali saja dulu ya. Ya karena mainnya kayaknya kecil ya kan. Jadi 3 saja sepertinya sudah cukup. Kita bentangkan dulu kalinya biar memudahkan nanti ya kan. Tali di atas. Iya. Jadi tikar dulu baru talinya. Nah, tikar dulu baru talinya. Lalu baru kita baru kita letakkan kapan yang pertama dulu. Kapan yang pertama? Karena dikasih ini harusnya saya dikasih lagi kapur barus, terus timpa lagi dengan kapan yang kedua dikasih kapur barus. Nah, di kapan yang kedua ini kita bisa meletakkan kapas di antara punggung sampai ke daerah bokongnya. Itu untuk apa? Gunanya kapas tadi, walaupun tadi Bu Anita menjelaskan tidak ada anjuran dari agama kita ya, tidak ada anjuran syariahnya, tapi ini untuk meminimalisir. Misalnya ada kotoran yang keluar atau kita tidak membersihkan dengan baik kotorannya, itu bisa menjadi penghalang biar nggak tembus ke kain kapan. Ibu-ibu trik supaya nanti kain kapannya kapasnya nggak lari-lari pas kita mau letakkan mayatnya. Ini kalau kita beli dia bentuknya Oh, seperti lebar. Ya. ini karena kemarin kan ada sering dipakai. Kayak ada sering dipakai untuk latihan yang Ini sering latihan. Sering pakai latihan. Kalau beli itu bagus ya lebar. Iya, dari punggung ke bokongnya, ya. Setelah itu baru kita letakkan lagi kain yang ketiga. Jika mayatnya besar tadi, seperti yang Bu Anita sampaikan tadi, ya kita bentangkan seperti ini. Kita bentangkan seperti ini. Nanti kita praktekkan lagi ya. Sekarang untuk yang normal badan semuanya saja dulu. Setelah itu baru kita kasih lagi kapur barus. Udah.
Lalu kita ke gulung bersama tikar tadi sambil kita kasih tanda di bagian atasnya atau tanda di bagian kaki. Ya, biar nanti kita nggak bingung pas meletakkannya. Ya, oke. Jadi nanti langsung tinggal pakai. Nah, ya tinggal dibentangkan aja lagi. Berarti lapisan kedua enggak dikasih apa-apa. Kapas. Kapas. Kapas Lapisan kedua kedua kapas. dikasih kapas. Lapisan pertama Ya. kapur barus. Nah, ya, yang pertama kapur barus, yang kedua kapur barus, lalu kasih kapas. Kapasnya antara pinggang dan Bokong. Ya, bokongnya. Terus lanjut lagi timpa dengan yang Kain yang ketiga. ketiga. Baru dikasih kapur barus, baru kita gulung. Udah, setelah itu kita mayatnya mana tadi? Mayatnya kabur. Ya. Lalu kita angkat mayatnya ya. Sepertinya bukan kita, mungkin biasanya bapak-bapak itu ya. Angkat ya. Ya sudah. Ya, ini ceritanya tadi kita udah di kamar mandi. Kan dibilang nangis dia mamanya itu. Kita udah di kamar mandi. Step selanjutnya adalah kita membuka baju mayat dengan gunting ya, dengan alat-alat yang sudah disediakan tadi ya, yang udah dijelaskan Ibu Anita tadi. Itulah saat inilah kita gunakan alat-alat itu. Kayak ini gunting. Kita gunting dulu bajunya. Gimana gunting bajunya? Jadi intinya tetap Samping. Iya, dari bawah. Tetap dijaga auratnya ya ibu-ibu, tetap dijaga aurat si mayat. Iya, tetap ditutup. Harusnya seperti ini. Bentar. Iya. Itulah gunanya tadi yang membantu. Kalau bisa yang membantu itu dari pihak keluarga ya. Lalu orang-orang yang amanah. Yang amanah. Terus kalau yang tidak berkepentingan, kalau bisa tidak ada berada di tempat pemandian. Jadi tetap ini ibaratnya kita ini untuk melihatkan aja ya, tapi di ibaratnya tertutup. tertutup nih. Tapi kalau di aslinya itu memang harus ditutup. Iya. Kata tuh yang asli itu gunting. Aku tengok Jadi mayatnya. gunting sisi kanan, sisi kiri, atas, di atas bahunya. Sudah. Bawa sepotong lah. Tidur nanti ketik. Gunting baju Ini proses mayatnya. pengguntingan ya ibu ya, proses pengguntingannya. Ingat auratnya harus tetap dijaga. Bagaimana cara kita mengeluarkan bajunya? Boleh dicontohkan teman-teman. Nah, ambil yang di atas dulu ya, sampai ke bawah. Ya nanti tarik pula yang lain. Pokoknya kalau masih ada pun pakaian dalam si mayit atau pempel semuanya digunting. Ya, digunting semuanya. Ya, yang di bawahnya ya masukkan tong sampah. Jangan dijadikan pula sebagai kenang-kenangan ya. Ini kebiasaan orang kita ya kan. Suka sekali karena untuk kenang-kenangan mamanya apa segala macam. Nah, itu tidak langsung dibuang ke tong sampah yang sudah disediakan. Lalu yang bawahnya bagaimana? Ya, kita miringkan sedikit sambil tetap dijaga aurat si mayit. Ini dia tetap tertutup ya. Tetap tertutup, itulah gunanya tadi yang ada Didorong. di bawah kaki atau di samping kanan bawah. Oh, didorong ya. Ya, sambil Bukan metode. dorong-dorong. Ya, itu dia. Begitu juga dengan pempasnya atau dengan pakaian dalamnya. Sudah. Setelah itu kita coba melemaskan dulu. Misalnya kan ada tuh mayat yang terlalu kaku ya kan, kaku tangannya. Coba kita lemaskan dulu dengan sambil menyiramkan air ke bagian sambil apa namanya itu melemaskan sendi-sendinya, agak digerak-gerak sedikit. Karena ada yang kaku gitu. Jadi Ada yang terlalu kaku, biasanya ada yang terlalu kaku, jadi agak menyusahkan kita, agak menyulitkan kita ketika mandi. Nah, tapi jangan dipaksa. Nah, jika sudah dilemas-lemaskan masih kaku, jangan dipaksa. Ya, kita perlakukan mayat sebagaimana beliau hidup. Ya, seperti yang dicontohkan teman-teman caranya ya ibu-ibu ya. Lemaskan tangannya, lemaskan juga kaki-kakinya. Ya, sambil kita cek ada kira-kira ada nggak kukunya panjang. Ya, sambil kita lihat kukunya panjang. Iya. Iya. Cek ya, nanti kalau panjang baru kita potong ya. Tapi kalau masih sebatas yang dibilang Bu Anita tadi tidak perlu.
Udah. Setelah itu kita baca niyat lah sambil membaca basmalah ya. Lalu kita dudukkan mayat tadi. 45 derajat. Sekitar 45 derajat lah ya kan. Nah, 45 derajat sambil kita menekan perutnya. Apa gunanya? Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tadi ya, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran mayat tadi. Didudukkan sambil kita regangkan sedikit kaki bagian bawah. Air harus tetap mengalir ya, sebagai biar kita tahu apakah kotoran sudah habis bersih tidak. Ini tetap dijaga ya, orang tetap dijaga. Jangan lupa diistinjakan tangan kita harus dilapisi lagi. Lapisi lagi dengan kain. Tadi sebelum kita memandikan apaan saya lupa, kita harus memakai dulu APD, alat pelindung diri kita seperti masker, apron tadi atau sarung tangan. Nah, jadi kita lapisi tangan kita dengan kain baru kita istinjakan. Istinjaknya cuma boleh 1 kali ya. Ya 1 kali. 1 kali saja. Ya tapi air terus mengalir. Makanya sebaiknya kalau kita memandikan selalu lebih bagusnya pakai selang. Iya, karena lebih ini kalau inilah bedanya kalau kita latihan di yang nyatanya. Di tempat nyata bisa saja. Ini kadang karena udah kena aja, dia udah sering langsung ngiringin ke mayat. Iya, kan udah tertutup, kan basah. Iya, kadang udah tertutup, jadi kita cuma menggeser-geser saja. Iya, nah itu makanya kadang kalau di praktek beda, di lapangan tadi nanti lebih beda lagi. Pokoknya tertutup, tapi biasanya kami menggunakan cuma 1 kali ini saja. Ya. Sejauh ini kami cuma menggunakan 1 kali saja. Apa? Setelah itu, ya dimerek-merekkan juga ya. Kita mau ngecek lagi apakah kotorannya udah bersih. Merekannya itu sambil menyiramkan air ya ke bagian bokongnya sampai dibersihkan. Sambil menyiram, terus kita cek lagi airnya. Kita cek di bawah ya, airnya kan mengalir tuh. Kita cek terus. Itu udah bersih atau belum airnya? Sekiranya kalau sudah bersih, udah selesai. Nah, setelah itu kita membasuh anggota wudhu. Bukan berwudhu ya. Hidung tadi udah. Belum lagi ya. Sambil membasuh anggota wudhu, kita bersihkan mulut dan hidungnya. Sama telinganya dengan kain yang sudah disediakan tadi. Tadi. Nah, itu dia kainnya guna. Ini kainnya bisa diambil dari kain kapan ya, Bu? Iya. Misalnya tidak sejauh ini dari kain kapan kami ambil? Oke. Kapas sejauh ini kapas tidak ada. Giginya sebisa jangan dipaksa. Jadi udah sekali bersih, ini buang. Ya, kami sejauh ini menggunakan kain kapan. Itu kami kecil untuk membersihkan. Jadi setiap siapa tadi yang lagi istinjakan air, jadi harus ditukar ya. Sekali buang. Nah, tukar apa? Oh, diputar ya? Tangannya. Nah, tukar baru lagi, lalu nanti boleh membersihkan hidung, mulut sama telinga si naik. Ya. Bersih, Ya, dibersih. buang. Dia Sebelah kanan juga sekali buang. Nggak bisa dipakai lagi misalnya dari hidung ke telinga. Pokoknya kain yang kecil-kecil 1 kali pakai ya, jangan dipakai ke yang lain juga. Kalau kuping saja, mulut saja, hidung saja. Nah, seperti ini ya ibu-ibu, apanya? Nah, gini, pakai ini dulu. Jadi ini dulu baru dipakai ini. Ini sebagai apa? Pelindung diri kita juga. Kita yang memandikan harus melindungi diri kita juga kan ya. Kita nggak tahu tadi ini karena sebagian ada keluarga yang bohong ya kan, bisa bohong tentang penyakit si mayat. Ada yang seperti itu kan. Jadi kita harus melindungi diri kita juga kan. Masker jangan lupa, tadi sudah saya jelaskan ya, pakai masker. Kalau bersihkan wajahnya dulu boleh kemaluannya? Enggak, itu udah stepnya seperti kita mandi junub. Iya, kita istinja dulu kan, kita istinja dulu ya, barulah kita berwudu kan. Udah setelah itu baru kita basuh anggota wudu seperti kita berwudu. Ya boleh teman-teman dipraktekkan. Ya dicuci dulu kedua tangannya, sambil di sela-sela jarinya juga dibersihkan ya. Ya pokoknya. Pakai keran. Sekali aja Ica. Ya setelah itu langsung dicuci tangan, lalu sedikit mulut hidungnya segala
usap bagian kepalanya, tangan, tangan dulu 3 kali. Airnya air biasa, bukan air sabun ya, pakai air biasa dipakai. Ya. Air bersih ya. Itu kan udah ada 3 tadi itu. Ada air sabun, air bersih dan air kapur baru. Misalnya ada air daun bidara, boleh juga daun bidara. Tapi untuk mewudhukan ini air bersih. Dan setelah itu kita mencuci kepala si mayit, menyapu kepala, nyapu sampai ke telinga, cukup 1 kali saja. Ya, setelah itu mencuci kaki sebagaimana kita wudhu biasa sebanyak 3 kali. Sudah? Sampai ke mata kaki. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke tahap kebersihan mayat, kita mandikan. Pertamanya kita cuci rambutnya dulu. Rambutnya dulu kita cuci. Misalnya tidak dengan sabun, dengan air daun bidara ya. Tapi sejauh ini pakai sabun. Saya pakai sabun. Cuci sampai bersih. Ya. Bilas. Ya. Menyiramnya ini nggak perlu dihitung ya, Ibu. Kan ada menyiram 3 kali, 5 kali. Mungkin kita sama ini salah kaprah ya. 5, 3, 7 yang dihitung proses kita memandikan tadi, yang dijelaskan Bu Ewita tadi. Tapi di masyarakat kita beredar kalau yang dihitung itu air yang kita siram, bukan itu. Setelah itu kita mandikan di bagian kanan dulu, di bagian kanan atas kita sabuni. Nah, boleh kita gosok dengan menggunakan kain-kain kecil tadi ya. Nah, kita bersihkan kanan atas bawah, lalu di kanan kiri atas dan bawah. Nah, digosok sampai ke bawah ya dengan air sabun ini ya, dengan air sabun. Lalu kita gosok dengan kain-kain kecil tadi. Sudah. Nah, punggungnya pokoknya kanan atas bawah, kiri atas dan bawah. Setelah itu kita bilas. Kita bilas dengan air bersih. Lalu kita ulangi sampai 3 kali. Karena yang disunahkan 3 kali. Bagaimana kalau 1 kali kita lakukan itu makruh? Hukumnya makruh. Maksudnya bilasannya itu dengan air bersih sampai 3 kali Ustaz? Iya, pokoknya kan sudah selesai. Kita ulang lagi menyabunnya lagi. Oh, gitu. Ini masih satu. Oh, ini tadi baru 1 kali. Nah, itu. Tapi di masyarakat kita kan yang hitung 3 kali, 5 kali itu airnya. Oh, iya. Sementara yang itu Prosesnya. Nah, jadi kita ulang lagi dari cuci kepala, menyalur lagi kiri komplit. atas kanan Ulang komplit bawah, berarti ya. kiri atas, kiri bawah. Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali seperti tadi step awal juga. Setelah itu kita bersihkan, setelah bersih baru kita siram dengan air kapur baru. Nah, Terakhir ya. air itu terakhir. Enggak, air Oh, bersih. pokoknya Mulai dari cuci kepalanya diulang balik. bilas lagi, terus sabun lagi, bilas lagi. Nah, jadi disunahkan 3 kali. Kalau 1 kali bagaimana? Hukumnya makruh. Nah, tapi untuk sejauh ini 3 kali ya. Kita yang lebih dianjurkan oleh Rasulullah kita itu 3, 5, 7 juga diperlukan lebih dari itu. Tapi yang dianjurkan 3 kali. Tapi di masyarakat yang beredar. Iya. Gunanya kan air kapur baru kan untuk apa? Mengawetkan, untuk menghindari mayat dari kuman-kuman. Ya kan, untuk memisahkan Dari bawah. ya. Oh, Oke. dari bawah ya. Ya, tapi jangan di atas kain ya. Jangan di atas kain, di kulit mayat. Nah, langsung ke kulit mayat ya. Oh, di atas ya. Jangan di atas kainnya, tapi langsung ke kulit mayat sini. Udah langsung di punggungnya juga, pokoknya kita siram sampai rata. Rambutnya, mukanya, badan semuanya harus kena ya, harus kena semuanya. Sudah? Setelah itu ingat juga kita harus tetap menjaga aurat semuanya ya. Harus kita jaga auratnya. Setelah itu kita keringkan dengan handuk yang sudah disediakan. Nah, kita keringkan dulu. Nah, kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan dulu. Setelah kering kita bungkus mayat untuk apa? Biar nanti kalau ada yang ngomong mayat yang bukan mahramnya, beliau tidak tersentuh langsung
dengan yang bukan mahram, ya kan? Yang tidak bersentuh langsung dengan yang bukan mahram. Jadi kita balut mayat dengan kain yang sudah disediakan. Boleh kain panjang, boleh selimut, boleh ada tuh handuk lama itu ya kan? Boleh juga dengan spray, boleh juga apapun itu. Yang penting terbungkus ya. Terbungkus, yang penting terbungkus. Ini kain kan Kain basahnya? Gunakan kain basahnya ya. Nah, Oke. tetap dijaga auratnya. Ditarik saja, keluarkan terus dimiringkan lagi untuk mengambil yang di bawahnya sampai tetap dilap-lap. handuknya nih Ya. iya Oh, handuk lepas. Ya, untuk selanjutnya kalau dia perempuan disunahkan untuk mengepang rambut. Nah, kalau rambutnya panjang disunahkan kepang. Kepangnya ini di tengah dan kayak tanduk. Jadi 3. Ya. Di mana? Disunahkan itu di tengah ubun-ubunnya, lalu di samping kiri dan kanan kayak kita ngepang anak kecil, lalu satu lagi di ubun-ubunnya. Ya, lalu kita taruh ke belakang. Nah, kita taruh di belakang. Itu disunahkan ya untuk perempuan. Setelah itu baru kita angkat ke, nah dibungkus juga ya semuanya, pokoknya terbungkus sampai yang bukan mahram pun tidak bisa menyentuhnya. Kalau tidak banyak tidak usah. Ini khusus yang rambut panjang saja. Kalau perempuan rambut panjang, ya. Ya, pokoknya kalau misalnya rambutnya pendek, tapi kalau bisa dijalin, udah bisa jalin. jadi ini dibuka aja ya mak ya Iya, kasihan. Cek-ceknya dia udah tertutup ya dengan Sosoknya. ini sampai bawah harus tertutup Ya pokoknya dibungkus sampai serapi mungkin. Jangan sampai ada celah untuk non mahramnya bersentuhan dengan langsung dengan mayat. Ya. Selanjutnya kita angkat ke kain kafan. Tempat kita mengapani lagi. Alatnya tidak ada langsung yang membentangkan. Jadi mayat ini juga. jangan dikoyak lagi ya ini karena keperluan kurang talinya Oke. talinya awalnya tadi yang dikoyak Oke, talinya tadi ingat ya diambil dari kain kapan saja. Kalau kita mengukur tidak perlu pakai ukuran Meter. yang Meteran. untuk baju atau tali rafia. Kita gunakan alat yang ada di hadapan kita. Ya kan, nggak mungkin kita manggil, ambil dulu tali, ambil dulu apa, nggak mungkin ya kan. Nah, kita gunakan saja apa yang ada di hadapan kita. Ya, misalnya pun nanti di kehidupan nyata ya kan nggak ada gunting pisau pun jadi. Karena menggunting kain kapannya kan gampang ya. Sobek sedikit saja udah nanti bisa kita turun ya. Ingat talinya tidak ada anjuran harus 3-5 ganjil, tidak, seperlunya saja. Tapi lebihnya 5 kan? Iya, seperlunya saja. Iya, seperlunya saja. Kita kasih lagi parfum. Nah, kita kasih parfum. Kasihlah, inilah saatnya kita mengikat diri ya kan. Kita kita kasihlah parfum yang terbaik. Iya, nah ya, ini CIC-nya ibu, CIC-nya, mayatnya tadi kain kapan, terus kainnya masih membalut badan. Gimana cara kita membukanya? Kita tutup dulu kain kapannya dengan satu kain kapan dulu si mayatnya. Oh, satu dulu ya. Ya, sambil terus dijaga auratnya ya, tutup dengan rapat. Terus ada salah satu yang menarik kain. Nariknya di mana? Sebisanya saja, Bu. Enggak ada trik khusus. Sebisanya saja ditarik. Diraba-raba, jangan dilihat kalau ini ya, diraba-raba. Diraba dan diterawak ya itu. Digigit nggak boleh. Oh dan ceknya ditarik, lalu langsung kita gulung di kain yang pertama tadi. Jangan lupa anggota sujudnya dikasih parfum. Ada 7 anggota sujudnya, itu kita kasih parfum ya. Kita kasih parfum ke banyak-banyaknya, wangi-wanginya. Di 7 anggota sujud. Di apanya, di kening, di telapak tangan, di lutut dan di ujung-ujung jarinya kita kasih parfum. Ya. Kita selipkan saja. Bagaimana cara membungkusnya? Boleh digulung, boleh diselipkan, boleh. Enggak ada aturan khususnya untuk menggulung-gulung kain. Lalu yang pertama kita pasang hijabnya. Nah, jadi nggak perlu kita menggunakan lagi, memotong lagi untuk hijab. Kita gunakan aja langsung kain yang pertama untuk hijabnya. Buat yang rapi ya hijabnya ibu. Pokoknya kita hijabi saja dengan rapi.
Ingat tadi sebelumnya, sebelum dibungkus kita kasih parfum di 7 anggota sudutnya, ya. Parfum yang wangi, yang terbaik, maupun ada alkohol tidak masalah, apapun itu parfumnya, ya. Lalu kita gulung lagi dengan kain kedua. Ya. Boleh juga ini dikasih langsung parfum di setiap kainnya ya, biar lebih wangi lagi, ya. Nah, dibungkus lagi, boleh digulung, boleh digulung-gulung ini, boleh, pokoknya dia terbungkus. Bagaimanapun modelnya boleh, pokoknya dibungkus. Lalu terakhir yang ketiga. Boleh sebelum ditutup ya Kak. Apa gulung dulu yang ketiga nih? Gulung yang ketiga. Boleh digulung, boleh diselipkan di bawah, boleh. Ya, kalau gulung gini ya. Ya, digulung lalu talinya ditaruh di sebelah kiri ya. Jangan digini-ginikan ya mayatnya. Oh iya, biar ketat gitu ya. Jangan, nggak perlu diketat-ketatkan ya. Kadang kita ada lihat kan yang gitu-gitu. Iya. Terus dibungkus tapi ikatannya di sebelah kiri ya, biar gampang nanti yang nguburnya membuka tali pocongnya kan. Di sebelah kiri. Mak, tolong Mak. Oke. Talinya seperlunya saja tidak harus hitungan lagi, seperlunya saja. Ini tali kurang. Kan aku bilang tadi nih. Sudah, boleh lagi tanya disuruh pihak keluarga mencium. Siapa yang mau cium silahkan dicium ya. Ikatnya sebelah kiri terus dipintal. Ya tapi yang Sebelah kiri. marahnya ya. Biar gampang nanti bukanya, Ustazah. Ya kan ada gendangnya tuh kan. Tidak dibolehkan. Terus ini jangan dikuat kali. Iya. Yang penting tangan pas saja gitu. Kurang. Nah, begitulah ibu-ibu selesai step kita mengapani. Segitulah kalau bagi yang mau mensolatkan silakan mensolatkan. Terus lagi untuk perlindungan diri kita sebagai pemandi jenazah, sebisanya kita sampai rumah itu membuka baju mandi dan langsung dicuci. Nah, jangan pulang Bu, saya baju kamisnya mahal ya kan, ada sarapan dulu, jangan ya. Langsung pulang bersihkan diri mandi, langsung cuci pakaian. Ya, oke. Baiklah, sejauh ini seperti itulah kira-kira ya Ibu. Tangan harus dilipat atau di Tangannya tidak harus dilipat. Boleh disedekahkan, boleh cuma di bawah saja. Nggak ada aturan khusus harus dilipat. Sesuai bisanya dia kaku nih, kita menjadi nggak bisa. Iya, kita sedekahkan saja. Boleh di bawah, luruskan, boleh kita sedekahkan. Ya. Jadi keluarga lagi. Sudah. Begitulah kira-kira step by stepnya saat kita menggantikan dan mengapani jenazah. Dilarikan lagi sini. Tahan apa dulu ya? Tahan ya. Ya. Iya. Supaya lengkap. Iya ya intinya. Sikit aja Kak, langsung itu ikatnya Kak. Misalnya, Oke, sip, dah. Sebelah kiri ya. Biar gampang dilepas. Sebelah kiri. yang kemarin udah kemarin masih bingung, sekarang gimana? Udah. Aman ya, alhamdulillah.